Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan pengaturan terkait penggunaan pengeras suara di masjid. Salah satunya bertujuan agar hubungan antar umat beragama lebih harmonis. Surat edaran dikeluarkan dengan tujuan agar tidak ada umat agama lain yang terganggu. Menteri Agama menegaskan tidak melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan pengeras suara atau toa. Untuk keperluan syiar agama diizinkan dengan menggunakan pengeras suara atau toa. Namun ditegaskan Menteri Agama harus diatur volume suaranya. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat serta mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab di Indonesia, negara mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter terdapat masjid ataupun musola. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, biasa untuk membahas terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid, kita segera bergabung dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Assalamualaikum Pak Khalil Nafis, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Khalil Nafis, ini bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi surat edaran Menteri Agama terkait pengaturan pengeras suara di masjid maupun musola? Kalau bagi MUI itu baik ya, yang saya tetap minta jangan terlalu kaku, dan itu juga sudah pernah ditanggapi oleh MUI melalui ijtima ulama. Secara substansi, saya pikir oke, bagaimana keterlibatan pemerintah di dalam mengatur harmonisasi antar umat beragama. Artinya dilakukanlah syiar itu sesuai dengan waktunya, meskipun saya tetap mengatakan jangan terlalu kaku dengan jam waktu, karena memang SI ini nggak punya kekuatan apa-apa. Lebih kepada soal pembinaan, maka saya sampaikan pembinaan lebih diintensifkan daripada pengawasan. Kalau pengawasan kepada Kementerian Agama di tingkatan lebih bawah, oke. Tapi pengawasan di masyarakat mau diapain masyarakat kalau melanggar? Mau dipenjara? Mau dipukulin bahasanya ya? Atau mau ditutup? Kan nggak punya kekuatan apa-apa SI gitu lah. Tapi untuk terlibat membina umat, ya. Tapi jangan sampai menggunakan tangan besi di dalam merealisasikan aturan itu. Karena kan memang dari sebelumnya sudah pernah ya, kalau nggak salah tahun 78 tuh sudah dikeluarkan SE yang sama, hanya mungkin dimodifikasi sesuai. Tapi kan nggak efektif apa-apa. Kami menanggapi baik niatnya, meskipun sebenarnya di poin 5 di SE itu yang lebih diintensifkan. Karena itu esensi di dalam kerangka civil society, kekuatan masyarakat. Jadi pemerintah jangan terlalu banyak intervensi kepada budaya lokal, local wisdom tentang kearifan lokal itu, di mana memang masjid di kita kan berbeda dengan masjid di tetangga kita seperti Malaysia atau di Brunei. Artinya maksudnya bedanya dalam pengelolaan di sana semua di bawah pemerintah. Takmirnya di masjid, digaji, khotibnya juga digaji, tapi di Indonesia kan enggak. Bahkan bangun pun juga swadaya, gitu loh. Jadi disinilah letak perbedaan negara kita yang punya kearifan lokal, negara kita yang punya partisipasi publik di dalam keagamaan. Maka pemerintah ya memberikan guidance agar terjadi harmoni antar umat beragama. Di sini saya juga sampaikan, bukan berarti agama lain harus pakai toa juga, bukan. Artinya, beberapa bulan terakhir ini kan SE banyak sekali Kementerian Agama. Betul. Maka saya ngutip dari teman, ini kayaknya lagi senang ngeluarin SE Kementerian Agama kepada umat Islam. SE kepada bagaimana mengatur agama lain agar lebih tertib juga. Bukan harus pakai toa, artinya ada perhatian juga, nanti menjadi Menteri Agamanya umat Islam, bukan agama
seluruh Indonesia. Nah ini perlu juga diperhatikan mereka, jangan hanya umat Islam yang diperhatikan gitu. Kemudian kalau mereka selalu eksis, saya pikir cobalah pekerjaan lain itu yang lebih penting barangkali. Sekarang masih carut-marutnya soal orang yang mau berangkat haji, itu kan juga perlu juga pembinaan kepada umat seperti apa, pengelolaan takmir masjidnya itu seperti apa, itu yang profesional, sehingga masjid itu menjadi pilar peradaban. Lebih ke soal itulah daripada soal ngurusin pengeras suara, kotak amal gitu ya. Hal-hal yang sudah jadi budaya publik dan bagian dari sebuah rasa kepemilikan masyarakat gitu ya. Itu coba dilakukan dengan cara pembinaan, lebih dari semuanya SI itu SI tidak punya kekuatan apa-apa, dilanggar juga nggak ada urusan. Karena saya bilang kalau kami dukung dalam rangka yang memperkuat ormas, memperkuat takmir masjid, ya DMI, itu ke sana arahnya. Tidak nanti pemerintah ujuk-ujuk ngatur, tapi pembinaan, pemeliharaan, pendidikan itu harus dimaksimalkan di situ. Gitu. Itu saya pikir hal yang lebih bijak lah ya pemerintah, biar tidak karena punya kekuasaan, kemudian apa yang ada di masyarakat diintervensi, termasuk juga kearifan lokal. Baik, kalau gitu. Satu terakhir nih Pak Kiai, apa yang kemudian harusnya dilakukan masyarakat sebagai tanggapan dari SI ini? Mengingat SI ini kan sudah ada dari tahun 78 dan tadi Pak Kiai katakan bahwa implementasinya tidak berjalan efektif juga. Ya, masyarakat kembali kepada kearifan lokal. Ini kan cuma pedoman, nggak punya mengikat apa-apa. Ya, saya juga samping juga Kementerian Agama, Pak Menteri juga hati-hatilah ngomong di publik. Meskipun tidak ingin menyamakan azan dengan gonggongan anjing itu, tapi menyebut perumpamaan seperti itu sudah melukai, ya, merasa tak nyaman kita, tak sopan lah pejabat publik menyampaikan di publik hal-hal yang tidak baik gitulah. Kalau perumpamaan juga. Jadi ini menjadi kisruh dua masalah. SI nggak ada masalah karena SI nggak ditaatin juga, nggak ada urusan apa-apa. Makanya kalau mau lebih teratur ya perbanyaklah pembinaan itu. Bukan pengawasan, karena nggak masyarakat mau diawasin apanya, mau dipecat takmir masjidnya, memang punya kewenangan. Terus menyeleksi suara yang bagus dari mana keperangkatnya kan. Mereka juga nggak bisa nyentuh ke takmir masjid yang sifatnya kepunyaan masyarakat gitu. Apalagi nanti dibandingkan dengan anjing menggonggong, sedikit nggak tepat lah ya. Jadi saya pikir SI ya sikapi saja dengan wajar, anggap aja itu adalah himbauan pemerintah yang ingin memberikan yang terbaik kepada umat, tetapi masih belum maksimal, hanya pada aturan, belum maksimal di dalam pembinaannya. Baik, jelas sekali sudah penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI, atas waktunya bersama kami seputar News Siang RCTI. Sehat selalu Pak Kiai dan selamat menjalankan aktivitas kembali.